Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, berjumpa lagi dengan Mantoko Official. Nah, ini yang lagi gencar-gencarnya pembahasan kita soal timnas ya. Nah, timnas ini kan diramaikan oleh pemain yang direalisasikan oleh Pak Erick Thohir ya kan. Nah, itu pun banyak problematik, juga banyak kritik-kritik dari orang. Nah, apa sih sebenarnya fenomena ini kan? Untuk proses naturalisasi sendiri kan juga nggak salah-salah gitu loh. Nah, itu pun ada proses, juga ada metode, nggak cukup satu kali metode, dua kali metode, nggak ada tahap-tahapan tertentu. Nah, untuk fenomena naturalisasi sendiri bisa kita lihat untuk cuplikan video-videonya seperti ini, kawan. Pertama, Mari kita memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia yang namanya tersebut di bawah ini. Nama Mace Victor Joseph Hilgers untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai warga negara Republik Indonesia yang tercantum dalam keputusan Presiden yang telah dibacakan. Semoga saudara-saudara senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kocak di luar prediksi BMKG, tiba-tiba timnas Cina ingin laporkan Indonesia ke AFC, guys. Sumpah guys, ini berita apa ya, lucu. Kenapa gua bilang lucu? Karena ini Federasi Sepak Bola Cina CFA disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia yaitu AFC jika memainkan Mats Hilger dan Eliano Resder saat skuad Garuda tandang ke markas timnas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dimana pertandingannya akan dilaksanakan Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Yang dimana guys, berita tersebut dikeluarkan dari media asal Cina, namanya itu 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Mats Ilger dan Eliano Resder tidak sesuai regulasi. Berdasarkan pemberitaan Sport Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Renders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia. Nah, ini tadi kawan, seperti yang kita bahas bareng-bareng tadi, untuk proses naturalisasi ini kan regulasinya kan nggak cukup 1-2 tahap gitu loh, tapi banyak. Nah, ini tadi tentang sumpah naturalisasi Mats Hilger dan Eliano Resder tadi kan nggak di Indonesia. Nah, itu dari media Cina, AF apa tadi ya. Nah, itulah. Nah, itu kan nggak terima, mau menggugat si dari timnas kita sendiri. Nah, itu mungkin dari sananya dikira kode etik gitu ya, salah di kode etiknya, jadi nggak sah gitu loh nganggapnya itu. Nah, ini gimana menurut kawan, sah atau tidak? Nah, itu kan ada regulasi sendiri. Nah, dari pihak internasional pun pasti juga akan tahu lah ini. Nah, kita tonton video selanjutnya. Sebenarnya kenapa media Cina ini jadi repot ya untuk meminta Bahrain membantai Indonesia? Cina itu sebenarnya ngeri dengan timnas Indonesia, di mana kemarin Indonesia merilis ada 13 pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dan sebagian besar pemain naturalisasi itu bermain di liga top Eropa. Hal itulah yang membuat Cina ketar-ketir dan sangat takut dengan timnas Indonesia. Apalagi melihat 2 pertandingan terakhir Indonesia mampu menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Makanya Cina berharap Bahrain bisa menang dengan telak melawan Indonesia, supaya dengan harapan Indonesia kena mental karena dibantai Bahrain, dan Cina nanti bakalan menang lawan Indonesia tanggal 15 Oktober. Makanya selain minta Bahrain untuk membantai Indonesia, media Cina ini juga ya mengkritik timnas Indonesia yang terlalu defensif menurutnya. Jadi Cina berharap ya Indonesia main lebih terbuka, supaya apa? Supaya gampang dibobol mungkin menurut dia ya. Ya, kita tunggu aja tanggal 10 dan tanggal 15 seperti apa perjuangan timnas Indonesia. Salam Di Matteo, takut dengan timnas Indonesia. Apalagi melihat 2 pertandingan terakhir Indonesia mampu menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Makanya Cina berharap Bahrain bisa menang dengan telak melawan Indonesia. Kita musuh Bahrain ya kan. Nah, untuk tanggal 15-nya kita musuh Cina. Nah, media Cina sendiri ketar-ketir kayaknya untuk timnas kita ya. Banyak, ada 13 tadi ya, 13 pemain naturalisasi. Nah, untuk 3 di antaranya kan ada Eliano, ada Mats Hilger, dan kiper kita Martin Paes ya kan. Itu pun sedikit nama yang tersohor ya untuk musim-musim ini ya,
lagi naik daun lah. Nah, gitu. Media Cina ketar-ketir. Nah, jadi ingin apa? Berharap-harap lah ya, berharap untuk dari media Cina tadi berharap untuk Bahrain mengalahkan Indonesia. Nah, mimpi kali ya. Nah, timnas kita sekarang masih di atas angin ya. Nah, hebat timnas kita sendiri. Nah, hebat ini. Bangga kita untuk timnas kita ini. Media asing pun banyak loh, nggak dari Cina aja ya, dari Malaysia, bahkan dari Italia pun, dari Australia pun ada yang bilang kalau timnas kita memang sekelas Eropa lah sekarang tuh ya. Terbuka lebar kita untuk di Piala Dunia 2026 nanti. Amin, amin, amin. Langsung aja udah. Apakah puzzle dari Sintayong akan segera komplit dengan kehadiran dari seorang Kevin Dix? Mengingat ini adalah salah satu pemain yang udah ditunggu-tunggu Sintayong dari lama. Karena 3 dari 4 itu sudah berhasil, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan juga Max Hilgers. Menarik kita tunggu, karena untuk posisi bek kanan kita masih kurang persaingan nih boy. Baru ada Walsh Dungdung sama Asnawi doang nih. Dengan kehadiran Kevin Dix, kita akan menambah lagi kedalaman skuad kita dan juga memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Dari Denmark untuk sang kakek, Kevin Dix bakar base. Kami semua fans timnas yang waras, Bung Toel nggak diajak, sangat menunggu Anda Kevin Dix. Sampai sini dulu boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Kita tunggu sama-sama Kevin Dix boy. Jadi Tanggal 29 biasanya September kita kayak. itu sumpah itu dilakukan pada saat para pemain-pemain ini yang proses naturalisasi ini, yang pemain diaspora ini, mereka libur. Nah, biasanya mereka libur itu pada saat FIFA Matchday, ya. Ketika Prosesnya FIFA lama Matchday, nih, Kak. baru mereka libur. Disitulah kita akan Nggak cukup 1-2 melakukan orang sumpah, dari pihak. atau biasanya mereka datang ke Indonesia. Nah, problem Langsung Pak Jokowi. kita kan mau ngejar nih Bahrain dan Cina. Sementara Mes dan Eliano udah diproses dengan sangat cepat. Di Kemenpora, di Kumham, bahkan di Pak Jokowi yang supportnya luar biasa. Langsung surat dikirim ke DPR. Di situ juga disupport dengan sangat luar biasa oleh Mbak Puan. Mbak Puan langsung paripurna, diserahkan ke Komisi 3 dan Komisi 10. Dari sini nggak lama selesai, langsung lagi diserahkan kepada Mbak Puan. Mbak Puan nggak lama juga prosesnya dikirim ke Pak Jokowi untuk jadi Kedutaan. Ya. bahwa mereka diterima sebagai warga negara. Nah, diterima itu biasanya langsung kita sumpah. Tapi kan mereka nggak ada di Indonesia. Nunggu FIFA Matchday tanggal 10. Kalau tanggal 10 disumpah, nah di sini problemnya. Nggak bisa dong mereka tanding. Lawan Bahrain dan lawan Cina. Nah, Pak Ketum kita lagi nih yang bikin terobosan baru. Beliau bilang, kenapa kita nggak coba ya di luar negeri aja, di negara yang dimana mereka bisa deket datang ke sana di hari-hari biasa tanpa mengganggu latihan mereka, dan klubnya nggak akan komplain. Di luar negeri itu kita punya wilayah yang namanya wilayah Indonesia, yaitu apa? Kedutaan besar. Kedutaan besar itu adalah wilayahnya Indonesia. Itu sama seperti di Jakarta, sama seperti di Semarang, sama seperti di Makassar, sama seperti di Medan. Itu adalah wilayah Indonesia. Jadi kedubes Indonesia itu adalah wilayah Indonesia. Artinya apa? Hukum-hukum Indonesia berlaku di situ. Jadi ya, hukum-hukum Indonesia berlaku di situ. Nah, Pak Erik tahu hal tersebut. Jadi beliau bilang, kenapa kita nggak coba ya di daerah negara yang memang di sana ada kedubes kita. Dibicarakanlah ini oleh beliau ke pemerintah. Beliau datang ke Menteri Kumham, Pak Supratman. Tahu kan yang kemarin Pak Erik ketemu beliau? Beliau setuju. Ya udah, nggak apa-apa. Kita bisa bikin sumpah di sana. Sehingga sumpah warga negara jadi. Nah, setelah sumpah perlu proses. Apa prosesnya? KTP dihubungi juga PJ Gubernur Pak Heru, support juga Kadis Dukcapilnya diutus, boleh ke negara tersebut. Toh Indonesia juga itu di kedubesnya, ya.
dibawa alat ke sana, bisa tuh. Nah, cukup? Nggak cukup. Habis ke Dubes, KTP keluar, habis KTP keluar, harus keluar paspor. Disinilah kami diskusi lagi kan, hasil diskusi juga dengan Pak Menteri dan juga Dirjen Imigrasi. Di sini imigrasi bilang biometrik nanti dicetak di Jakarta. Wah, kita bilang oke. Berangkatlah kami. Pilihannya kemana? Ada Belanda, ada Belgia. Dua-dua negara dekat. Setelah ditimbang-timbang oleh Pak Erik, lebih bagus di Belgia saja. Cuma 2,5 jam dari Belanda. Rakmar. Dan negaranya tidak banyak hiruk pikuk. Ya enggak? Jadi kita pilih Belgia. Berangkatlah kami ke sana dengan timnya semua ya. Ada Dukcapil, ada dari imigrasi, dan kita senang betul dari Kumham itu Dirjen Ahu yang datang dirjennya. Beliau datang ikut. Kami sampai di sana. Nah, sampai di sana kita nggak mau dong hanya untuk proses itu. Makanya kami nonton. Jadi selesai mendarat, malamnya langsung kami tonton tuh yang namanya Rakmar. Dan dia bermain di Dender, dan kebetulan Dender itu juga dimiliki oleh orang Indonesia, Bang Sihar Sitorus. Stadionnya bagus, keren gitu ya, walaupun sederhana tapi layak dan bagus. Penataannya bagus, oke semua. Dan sempat juga ketemu dengan Rakmar, dan Rakmar juga senang banget kita ketemuin. Kenapa? Karena dikunjungi oleh kita gitu. Dan kemudian besoknya kami punya kesempatan juga karena hubungan baik ya, Pak Erik hubungan baik dengan semua, kita bisa nonton klubnya Eliano Juele yang kebetulan lawan Almer. Almer ini kebetulan ada juga Tom Hai di sana. Nah, kita tonton tuh pertandingan sampai selesai, kita dijamu dengan baik, stadionnya pun bagus juga ya, dan oke gitu ya. Dan setelah itu kita ketemu dengan Tom Hai, dengerin nih curhat-curhatnya. Ada curhat-curhat juga, tapi ya nantilah ya isinya apa. Dengan Liliano juga kita ngobrol, banyak diskusi gitu ya. Bahkan banyak lama tuh kita diskusi lama dengan mereka. Kemudian besoknya kami kembali lagi ke Belgia. Besoknya kami proses siang-siang. Pak Dirjen Ahu juga datang, proses sumpah berjalan dengan baik. Kebetulan deputinya yang ada, karena kebetulan dubesnya pergi ke luar negeri, tugas. Pak Takdir ya, itu juga support kita. Masyarakat Indonesia support betul di sana. Rame yang datang mereka, ingin tahu dan ingin lihat proses sumpah dilakukan. Mes dan Eliano disumpah. Selesai sumpah, KTP-nya dibuat oleh Dukcapil. Selesai KTP, hasil KTP, kemudian dengan biometrik dikirim ke Jakarta. Di Jakarta, nah ini teman-teman pasti nggak sadar, dicetak paspornya. Proses dilakukan. Nah, selesai cetak paspornya, kan mereka harus pakai paspor tersebut kan nantinya ke Bahrain dan Cina kan. Nah, apa yang kita lakukan? Saat itu juga, siang itu juga, sore itu juga, tim dari imigrasi dikirim ke Belgia untuk membawa paspor. Dan sekarang paspornya udah di tangan Mes dan Eliano. Jadi ini pemerintahan Pak Jokowi ini support betul terhadap proses ini. Bayangkan mereka bawa alat, bawa tim, semua proses dilakukan. Enggak hanya itu, bahkan karena pencetakan pertama paspor harus ada di Jakarta. Nah itu langsung dibawa, selesai di print langsung dibawa ke Belgia malam itu juga, dan nyampe besoknya. Dan kemarin kita langsung kirim tuh ke FIFA, udah beres. Dan perpindahan proses federasi udah selesai. Mudah-mudahan mereka bisa main dengan sangat baik. Itulah proses-proses yang kami lakukan dan kami lalui supaya teman-teman tahu apa yang kita kerjakan selama di sana. Dan sekarang, dan tadi malam, saya udah sampai lagi nih di Jakarta. Jadi kita betul-betul kerja semua, proses semua, kerjakan semua dengan sangat cepat, satset gitu, ya, satset gitu. Nah tadi udah ada cuplikan video-video dari Pak Arya Sinulinga ya, salah satunya itu memberikan jabaran tentang proses naturalisasi Malaysia dan Aliena Raiders. Nah tadi kan nggak 1-2 langkah gitu loh, tahapannya pun panjang gitu loh. Persetujuannya pun nggak cuman
dari Pak Presiden sendiri ya, Pak Presiden ke anggota DPR, ke menteri. Nah itu ada saling berkesinambungan, dan itu pun saling support gitu loh. Nah tadi juga salut untuk Pak Erick Thohir khususnya, untuk teman-teman juga Pak Arya Sinulinga, Satset ya, untuk cara kerjanya gitu loh. Apalagi kan kita juga mau pertandingan lawan Bahrain dan Cina gitu nanti tanggal 10 sama 15 Oktober. Nah ini juga salah satu kunci kita juga untuk memperbesar peluang ya untuk ke Piala Dunia 2026 nanti. Nah ini pun pernyataan Pak Arya Sinulinga tadi juga menutup dari media Cina ya, yang tadi dianggapnya nggak sah lah. Nah padahal si Mes sama Aliana sendiri kan udah punya paspor gitu, paspor KTP pun udah jadi, udah di tangan mereka. Nah jadi misal mau ke luar negeri bawa paspornya pun sah-sah aja gitu loh. Ini resmi, dia tuh resmi, udah disumpah, udah punya paspor, udah punya KTP gitu loh. Nah jadi untuk teman-teman bisa taruh di kolom komentar tentang media China tadi ya, itu gimana pendapatnya gitu. Takut sama kita, sama timnas kita yang lagi di atas angin, nah ibaratnya ya. Sekian dari video saya, terima kasih.